Sudarsan turun dari dalam mobil dan melihat-lihat di sekitar. Kala lalu menelponnya. Sudarsan menjadi bingung dan beralasan kepada Kala bahwa dirinya masih jauh dari tujuan tapi akan segera menemukan Naku dan Data. Sima sendiri kemudian menyuruh pamannya bergegas. Sudarsan merasa enakan lalu menelpon Kala dan mengatakan bahwa dirinya merasakan keberadaan Naku. Kala pun mendampratnya dan berkata bahwa dia lebih baik tidak pulang tanpa Naku dan Data. Sementara Naku yang masih dalam keadaan pingsan terpental ke depan sedikit dan tangannya menyentuh bahu Data dan duduk di depannya. Data merasakan keberadaan Naku dan saat menyentuh tangan Naku, Sima sudah menarik tangan Naku kembali. Data merasakan sakit di kepalanya dan Sima menanyakan keadaannya. Data meminta air untuk diminumnya. Nakusa sendiri masih pingsan. Mereka lalu berhenti di suatu tempat. Paman Sima keluar dari dalam mobil dan mencari minuman. Sima mengatakan pada Data akan mencari obat kemudian juga turun dari mobil. Mobil Sudarsan berhenti di belakang mobil Sima. Sudarsan dan para pengawalnya turun untuk memeriksa sekitar dan berhenti di depan mobil Sima. Nakusa merasa resah lalu menjatuhkan diri ke jok sopir. Data kemudian membalikan badan dan mendorong Naku agar kembali ke jok belakang. Sudarsan menatap Data dari luar mobil tapi kemudian beranjak pergi. Sudarsan bertanya kepada orang-orang sambil menunjukkan foto Data, tapi tidak ada yang melihatnya. Data sendiri meski jarang samar-samar berhasil mendorong Naku kembali ke jok belakang. Sima sudah membeli obat dan saat akan kembali Sudarsan menghentikannya, kemudian menunjukkan foto Data dan bertanya. Sima sedikit terkejut tapi mengatakan tidak pernah melihatnya. Sudarsan dan pengawalnya beranjak pergi. Sima menatap Sudarsan dan mendengar apa yang diperintahkannya kepada anak buahnya untuk segera mencari Data. Lalu Sima mengempesi ban mobil yang dirasa milik Sudarsan dan ban mobil di sekitar mobil Sudarsan. Kemudian Sima bergegas masuk ke dalam mobil dan mengajak pamannya agar segera pergi. Sudarsan kemudian melihat mobil Sima dalam keadaan terbuka kaca jendelanya tapi melihat Data. Sudarsan pun beriat mengejarnya tapi ban mobil kempes. Sudarsan menggertak pemilik mobil lain untuk memberikan mobilnya tapi mobil tersebut juga kempes. Sudarsan pun berteriak dengan penuh emosi dan menyuruh anak buahnya untuk segera mengganti ban mobilnya. Dalam perjalanan Data bertanya kepada Sima. Sima memberi penjelasan tentang apa yang terjadi tadi. Data bertanya siapa lelaki tadi. Kala lalu mendapat telepon dari Sudarsan yang memberitahu mengenai keberadaan Data. Mereka kemudian sedikit bersih tegang. Kala pun menyuruh Sudarsan untuk mengikuti mereka kembali. Kala lalu ke ruangan ibunya dan menghinanya. Sahib dan yang lain pun membalas ucapan Kala. Baji juga berkata bahwa Kala sudah memulai permainan ini dan aku sayang akan menghampirinya. Sima tiba di rumah baru mereka. Paman Sima membawa Naku masuk ke kamar sementara Sima berusaha memegang Data tapi Data menolak dan Data memegangi bahu Sima. Mereka berdua menuju kamar Data. Sima mendatangi kamar Naku dan meminta pamannya beristirahat. Sima memeriksa Naku dan menyelimutinya lalu meninggalkan Naku. Data sendiri tengah berbaring di kamarnya. Kala berada di ruangannya dan masih mengganggu dengan perkataan keluarganya tadi. Kala mencoba menelpon Sudarsan tapi Sudarsan tengah asik mendengkur di dalam jeepnya dan bersama anak buahnya. Kala lalu mendapat telepon mengenai kedatangan Ceskar dan Kala menyuruh mereka membawa masuk Ceskar. Ceskar masuk dan terkejut melihat Kala. Ceskar lalu mengingatkannya agar janjinya membuatnya sebagai pengganti Data. Mereka adu mulut tapi kemudian Kala memberitahu keberadaan Data di Sri Ramnagar bersama klub dari tari gadis yang membantunya. Ceskar terkejut dan teringat sikap aneh Sima selama ini. Data tengah memikirkan Naku sendiri di lain kamar yang bersebelahan dengan Data sudah sadar dan juga tengah mengingat Data hingga akhir tertidurnya. Pagi harinya Sima menemui Nakusa. Naku terkejut melihat Sima dan berbicara dengannya. Naku kemudian bercerita bahwa dirinya masih mencari suaminya yang saat ini pergi. Naku kembali merasakan pusing dan hendak jatuh. Sima memapahnya kembali ke tempat tidur. Sima menyuruh Naku untuk beristirahat.
Sima lalu menemui pamannya dan bertanya apakah ada makanan di rumah tersebut. Sang paman menjawab hanya ada teh dan Sima pun meminta pamannya menjaga Naku dan Data sedangkan dirinya akan ke pasar. Sudarsan mencari keberadaan Data di pasar dengan bertanya kembali kepada orang-orang. Sima tengah berjalan di pasar di tempat yang sama dengan Sudarsan. Sudarsan bertanya kepada orang-orang yang berkumpul di pasar sambil menunjukkan foto Data. Sima tengah bertanya pada penjual sayur dan Sima terkejut bukan main saat melihat Sudarsan di kejauhan. Sudarsan mendekat ke tempat Sima. Sudarsan bertanya pada penjual sayur yang bersama Sima. Sima sendiri langsung memalingkan wajahnya.